Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kusnaini dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas evaluasi program dari mata kuliah evaluasi pembelajaran. Dalam video kali ini saya akan langsung membahas soal nomor 2, yaitu mereview jurnal dengan ketentuan model analisa kriteria tahapan komponen hasil dan rekomendasi. Baik, untuk selanjutnya saya akan menampilkan jurnalnya, yaitu dengan judul penggunaan model CIPP dalam melakukan evaluasi program pendidikan inklusif pembelajaran matematika SMP. Penulis yang pertama Heni Yunilda Hasibuan, dan yang kedua Nurul Andriani, Cecep Anwar, Hadi Firdaus Santosa, dan yang terakhir Samsuri. Baik, untuk model dalam jurnal kali ini, penelitian membahas penggunaan model CIPP, yaitu konteks, input, proses, dan produk dalam evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif dalam matematika di SMP Garuda Cendekia. Model ini terdiri dari 14 komponen dan mencakup metode seperti FGD, observasi, dan dokumentasi. Untuk evaluasi program, evaluasi menghasilkan skor 92,86 dan memiliki kategori sangat baik. Namun, rekomendasi untuk perbaikan diidentifikasi termasuk penambahan guru, pendidikan khusus, dan penyediaan data tentang keberlanjutan program pendidikan inklusif. Model CIPP terbukti efektif dalam evaluasi program pendidikan inklusif dalam matematika di tingkat sekolah menengah, memberikan skor keseluruhan, kategori, dan rekomendasi untuk perbaikan. Dan penelitian juga menyebutkan penggunaan model CIPP dalam mengevaluasi implementasi pendidikan inklusif matematika di SMP Garuda Cendekia. Model didasarkan pada konteks dapat konteks input, proses, dan komponen produk. Evaluasi tersebut meliputi penilaian kurikulum, sumber daya manusia, proses pembelajaran, pelayanan mahasiswa, dan prestasi mahasiswa. Kurikulum pendidikan matematika inklusif di SMP Garuda Cendekia menekankan fleksibilitas dan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Adaptasi dilakukan melalui kurikulum dan modifikasi instruksional menggunakan berbagai model seperti eskalasi, duplikasi, penyederhanaan, modifikasi, substitusi, dan kelalaian. Model CIPP digunakan untuk menilai program pendidikan inklusif dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Untuk selanjutnya setelah model yaitu analisa penggunaan model CIPP dalam evaluasi program pendidikan inklusif matematika di SMP Garuda Cendekia. Jurnal ini membahas penggunaan model CIPP dan terdiri 4 komponen, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Nah, model komponennya mengacu pada panduan yang dikeluarkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Pusat Kurikulum dan Pembelajaran 2022. Konteks evaluation atau evaluasi konteks meliputi tujuan penyelenggaraan program serta siswa yang menjadi sasaran program. Dan yang kedua, input evaluation, evaluasi input, meliputi kurikulum dan sumber daya manusia. Proses evaluation atau evaluasi proses meliputi pembelajaran, pelayanan siswa, dan monitoring. Dan yang terakhir, product evaluation. Evaluasi produk meliputi dampak prestasi siswa.
Nah, teknik pengumpulan data dalam penilaian ini adalah observasi, dokumentasi, dan focus group discussion atau FGD. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian ini adalah pedoman wawancara, pedoman observasi, dan lembar penilaian kompetensi unsur CIPP. Masing-masing instrumen tersebut telah divalidasi oleh seorang ahli pendidikan matematika dan evaluasi pendidikan, seorang ahli pendidikan khusus, seorang praktisi pendidikan matematika, serta seorang praktisi pendidikan khusus yang sudah tadi sebutkan di dalam model. Baik, untuk yang selanjutnya terdapat kriteria berdasarkan hasil evaluasi kualitas program pendidikan inklusif dalam pembelajaran matematika di SMP Garuda Cendekia dapat dinilai berdasarkan skor dan kategori yang tercapai. Kategorinya adalah interval skor 85, skor sampai 100, A sangat baik, B baik, C cukup, D kurang. Kategori tersebut mewakili evaluasi keseluruhan program pendidikan inklusif dalam pembelajaran matematika. Evaluasi terhadap program tidak semata-mata didasarkan pada skor atau kategori akhir, namun juga pada rekomendasi perbaikan yang diperoleh setelah mengevaluasi setiap komponen sesuai standar yang ditentukan. Eh, Evaluasi komponen, masukan, kurikulum mencakup prinsip. Nah, ada input S, fleksibilitas, prinsip fleksibilitas. Dan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif dalam pembelajaran matematika, dilakukan modifikasi dan adaptasi terhadap kurikulum, model pembelajaran, dan metode penilaian untuk memenuhi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Hal ini mencakup modifikasi isi, pertanyaan waktu, tempat, dan metode penelitian. Baik, yang terakhir teknik pengumpulan data yang digunakan dalam meliputi observasi, dokumentasi, dan fokus discussion group atau FGD. Instrumen yang digunakan dalam penilaian meliputi panduan wawancara, panduan observasi, dan lembar penilaian komponen CIPP. Instrumen ini telah divalidasi oleh para ahli di bidang pendidikan matematika, pendidikan khusus, dan praksi di kedua bidang tersebut. Untuk selanjutnya, tahapan evaluasi dalam model CIPP. Nah, untuk yang pertama, terdapat unsur evaluasi proses, evaluasi mohon maaf. Yang pertama, evaluasi konteks. Program bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan atau sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dalam pembelajaran matematika SMP, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Dan yang kedua, ada evaluasi input. Kurikulum menggunakan prinsip fleksibilitas dan adaptasi yang disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan siswa. Dan yang ketiga ada evaluasi proses, terdapat profil belajar siswa berkebutuhan khusus berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen. Dan yang terakhir ada evaluasi produk, terdapat laporan hasil belajar siswa yang mencakup laporan, kemajuan belajar, dan pencapaian siswa dalam mata pelajaran matematika, ketersediaan dan mengenai keberlanjutan program pendidikan inklusif pembelajaran matematika di tingkat dan atau jenjang berikutnya. Untuk komponen model CIPP untuk evaluasi program yang sudah saya sebutkan, tahapan atau komponen ini meliputi evaluasi konteks, evaluasi input, dan evaluasi proses, evaluasi produk. Komponen.
Baik untuk komponen model CIPP untuk evaluasi program, terdapat evaluasi konteks dari penyelenggaraan pendidikan inklusif pada pembelajaran matematika di SMP Garuda Cendekia meliputi dua komponen, yaitu tujuan penyelenggaraan program serta siswa yang menjadi sasaran program. Untuk yang kedua, evaluasi input dari penyelenggaraan pendidikan inklusif pembelajaran matematika di SMP Garuda Cendekia meliputi kurikulum dan sumber daya manusia yang tersusun menjadi 5 komponen. Pada komponen pertama, kurikulum menggunakan prinsip fleksibilitas dan adaptasi yang sesuai dengan kondisi karakteristik dan kebutuhan siswa. Pada komponen kedua, adaptasi kurikulum dilakukan dengan menyesuaikan isi, materi, atau kompetensi yang dipelajari siswa. Pada komponen ketiga, penerapan adaptasi kurikulum dan instruksional dapat dilakukan dengan model eskalasi atau akselerasi, duplikasi, simplikasi atau modifikasi, substitusi, dan atau omisi. Ketiga, komponen tersebut dipenuhi oleh SMP Garuda Cendekia. Untuk selanjutnya, evaluasi proses dari penyelenggaraan pendidikan meliputi pembelajaran dan pelayanan siswa yang tersusun atas 5 komponen. Untuk komponen pertama, terdapat profil belajar siswa berkebutuhan khusus berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen. Kedua, program pendidikan inklusif pembelajaran matematika disusun berdasarkan hasil asesmen dan profil belajar siswa. Kemudian pada komponen ketiga, ketersediaan program pendidikan individual atau PPI yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ketiga komponen tersebut dipenuhi oleh SMP Garuda Cendekia. Dan yang terakhir, evaluasi produk. Evaluasi produk dari penyelenggaraan pendidikan inklusif pada pembelajaran matematika di SMP Garuda Cendekia meliputi dampak prestasi siswa yang tersusun atas dua komponen. Komponen pertama, adanya laporan hasil belajar siswa yang mencakup laporan kemajuan belajar dan pencapaian siswa dalam mata pelajaran matematika. Pada komponen kedua, ketersediaan data mengenai keberlanjutan program di tingkat dan atau jenjang berikutnya. Komponen pertama dapat dipenuhi oleh SMP Garuda Cendekia, namun komponen kedua belum dapat terpenuhi. Baik, untuk yang terakhir, rekomendasi pada jurnal. Terdapat rekomendasi penambahan GPK atau penambahan guru khusus, terutama yang memiliki kemampuan dan atau keterampilan khusus dalam menangani siswa dengan ragam berkebutuhan khusus tertentu. Selain itu, perlu adanya penyediaan data mengenai keberlanjutan program pendidikan inklusif pembelajaran matematika di tingkat dan atau jenjang berikutnya. Dikarenakan keterbatasan terhadap beberapa hal dalam penelitian ini, maka untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengambilan data melalui metode survei terkait penilaian dan persepsi kepuasan pengguna fasilitas pendukung program pendidikan inklusif pada pembelajaran matematika di SMP. Untuk rekomendasi selanjutnya, pengadaan data tentang kelangsungan program pendidikan inklusif di tingkat berikutnya seperti di sekolah menengah atau bahkan pendidikan tinggi. Adapun kurikulum dengan penyesuaian konten, materi, atau kompetensi yang diajarkan pada siswa. Hal ini dapat dilakukan berbagai model instruksional seperti eskalasi, duplikasi, penyediaan, modifikasi, substitusi, dan kelalaian. Dan yang terakhir, uh, penciptaan lingkungan belajar yang inklusif dengan melakukan penyesuaian dalam berbagai aspek, termasuk kurikulum, pengajaran, dan lingkungan belajar. Kolaborasi antar pemangku kepentingan sekolah sangat penting dalam mengubah lingkungan yang tidak inklusif menjadi lingkungan yang inklusif.
Baik, cukup sekian review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam pencapaian. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.